Saudara-saudara sekalian, beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun 2023 dan ya pasti setiap orang menyiapkan dirinya untuk masuk ke tahun 2023 supaya seperti kita bisa melewati tahun 2022, memasuki tahun 2023 pun kita akan menyiapkan diri untuk itu ya. Jadi kita siap untuk bisa memasuki tahun 2023. Namun ada banyak orang yang melihat bahwa tahun 2023 ini tidak lebih baik dari tahun 2022, bahkan lebih buruk dari tahun 2022. Ada beberapa hal, saudara-saudara sekalian, semacam ancaman global yang terjadi atau keadaan dan kondisi global yang terjadi yang pada akhirnya mempengaruhi kita di Indonesia dan mempengaruhi kita sebagai individu ya, yang ada di kondisi lokal kita masing-masing. Hal yang paling utama yang akan terjadi dan tidak akan berhenti di tahun 2023 adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Dan perang itu sepertinya akan terus berlanjut ya, atau diprediksi akan terus berlanjut. Selama hari Natal kemarin ya, mungkin itu adalah malam yang sangat banyak dicatat sebagai malam yang sangat besar gempuran artileri dan persenjataan Rusia terhadap Ukraina ya, terhadap beberapa kota di Ukraina. Dan belakangan ini pemerintah Rusia telah semacam relokasi berbagai persenjataan mereka ke Belarusia. Belarusia adalah sekutunya Rusia dan berada di bagian utara dari Ukraina. Dan mereka siap-siap untuk menyerang dari Belarusia. Jadi perlahan-lahan negara lain sudah mulai terlibat ya secara langsung ya dengan perang Rusia Ukraina ini. Sehingga ada banyak orang yang mengatakan ini Armageddon ya. Armageddon telah muncul, dan Armageddon yang ditandai dengan perang besar-besaran dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perang nuklir. Anda bayangkan kalau ini berlangsung terus, dunia akan mengalami banyak kesulitan karena perang Ukraina dan Rusia ini. Bahkan baru saja minggu lalu pemerintah Amerika Serikat atau Kongres Amerika Serikat telah menyetujui anggaran belanja Amerika di tahun 2023 dan di antara 1,7 triliun dolar itu jumlah anggaran mereka, 45 miliar dolar atau sekitar ya 70 triliun ya, sekitar 70 triliun rupiah ya, sekitar 70 triliun rupiah itu sekitar 700 triliun rupiah itu akan digunakan untuk disumbangkan bagi menambah kekuatan persenjataan Rusia, persenjataan Ukraina. Nah, saudara, Anda bisa bayangkan ini akan terjadi, sehingga apa yang disebut Armageddon di Ukraina dan Rusia itu kemungkinan besar akan terjadi kalau tidak menahan diri ya, setiap orang tidak menahan diri. Ancaman geopolitikal lain terjadi di sekitar tangga kita, Laut Cina Selatan, di mana Cina mengklaim banyak perairan Laut Cina Selatan, dan ada banyak negara yang tidak senang dengan itu. Kemarin ini Presiden Marcos ya dari Filipina, dia mengatakan dia sangat tidak setuju dengan Cina yang tiba-tiba reklamasi lagi satu pulau lain lagi ya yang berada di Laut Cina Selatan. Dan juga banyak negara lain yang tidak setuju, sehingga terjadi konflik ya di antara negara-negara itu dengan Cina pada saat ini. Cina dan Taiwan juga adalah sesuatu yang kondisi geopolitikal yang mengancam masa depan ya dunia. Bahkan Presiden Cina, namanya Presiden Xi ya, beliau mengatakan begini, bahwa dia tidak mau membebani generasi yang akan datang untuk reunifikasi Taiwan dan Cina. Dengan kata lain, dia ingin mengatakan bahwa sebelum pergantian generasi, reunifikasi Taiwan dan Cina ini harus terjadi. Nah, Anda bayangkan kalau sampai itu betul-betul dilakukan, maka pasti banyak negara lain ya yang tidak setuju. Sekutu Taiwan pasti tidak setuju dengan rencana-rencana ini, dan tidak tertutup kemungkinan untuk perang. Ada ahli dari IMF yang mengatakan begini, bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini akan jauh lebih rendah dari 2021 dan 2022.
Jadi diperkirakan hanya sekitar 2,2 sampai 2,7%. Nah, Anda bisa bayangkan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, penciptaan lapangan kerja tidak ada, kemudian mereka-mereka yang telah lay off ya, malah mengalami pengangguran atau dihentikan pemutusan hubungan kerja, akan sulit mencari kerja. Jadi secara ekonomi pun tahun 2023 tidak terlalu menjanjikan ya. Startup companies ya, perusahaan-perusahaan startup di Indonesia udah mulai menghentikan banyak karyawannya. Dan kemarin-kemarin ini startup terbesar di Indonesia menghentikan 1.300 karyawannya, merumahkan 1.300 karyawannya. Jadi proses ini berlangsung ya, kesulitan ekonomi, inflasi, kenaikan harga yang tinggi, dan ancaman inflasi di tahun 2023 ini juga akan meningkat ya, terutama setelah pemerintah Mesir telah menetapkan bahwa mereka akan menggunakan terusan Suez itu melewati negara Mesir sebagai sumber pendapatan mereka, meningkatkan pendapatan negara dengan mengelola kembali terusan Suez, mengelola dengan cara yang baru ya terusan Suez. Dan itu berarti akan kenaikan harga yang tinggi ketika kapal-kapal akan melewati terusan Suez, dan itu akan mengganggu logistik dunia ya. Jadi sistem logistik dunia ini akan terganggu karena begitu banyak kapal-kapal yang dari Eropa, Afrika Utara, dan bagian utara ke bagian selatan dan ke bagian timur dunia ini yang melewati terusan Suez. Jadi kalau sampai itu terjadi, maka biaya logistik akan naik, harga barang akan naik, barang-barang impor juga akan naik, perdagangan dunia akan terganggu, dan pada akhirnya akan mengganggu ekonomi kita. Nah, saudara, ancaman lain ke depan tahun 2023 ini adalah iklim. Ya, iklim yang semakin ekstrim. Selama seminggu terakhir ini di Amerika terjadi apa yang disebut dengan blizzard of the century. Blizzard of the century itu adalah salju atau badai salju di abad ini. Dan sudah banyak orang yang meninggal di banyak kota di Amerika. Suhu udara itu, suhu atau cuaca itu minus 30 derajat Celcius. Dan saudara, begitu dingin, dan cuaca-cuaca ekstrim seperti ini atau disebut dengan extreme climate seperti ini akan terjadi terus. Bahkan kita di Indonesia pun sudah diwanti-wanti selama akhir tahun ini akan banyak, harus siap-siap menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi di negara kita. Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh apa yang saya sebutkan dengan kondisi yang tidak nyaman di tahun 2023. Di samping iklim, ada juga apa yang terjadi disebut dengan penyakit ya. Jadi climate related disease, penyakit-penyakit karena klimat, dan animal related disease ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hewan, dan hewan itu mengalami terganggu kehidupan mereka atau siklus hidup mereka karena iklim juga. Jadi iklim akan sangat mempengaruhi dan menentukan banyak hal di tahun 2023 nanti. Nah, di tengah-tengah itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin kita mendapat janji Tuhan bagaimana kita harus menghadapi tahun 2023 ini. Memang sulit, tapi ada janji Tuhan yang luar biasa bagaimana seharusnya kita menghadapi tahun 2023 ini. Dan saya akan membaca itu janji Tuhan bagi Anda ini dari Mazmur 121 ya. Mazmur 121 yang judulnya Tuhan penjaga Israel. Tuhan penjaga kita. Di dalam Mazmur ini ya diceritakan bagaimana orang Israel mendaki ke Yerusalem. Jadi mereka dalam perjalanan ziarah ke Yerusalem, dan mereka harus menghadapi begitu banyak bukit-bukit sebelum tiba di Yerusalem. Sebelum tiba di tempat beribadah itu, dan kehidupan ini adalah suatu ibadah, maka mereka harus melewati begitu banyak bukit. Akan tetapi mereka bergantung pada Tuhan. Ya, meskipun sulit menghadapi bukit-bukit itu, mereka bergantung pada Tuhan. Siapakah Tuhan mereka dan apa dampaknya, disampaikan di dalam Mazmur 121 ini. Saudara, saya bacakan buat Anda. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Saudara, ini adalah semacam kalimat atau pertanyaan retorika. Israel bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku, ketika mereka melihat gunung-gunung yang begitu banyak.
bukit-bukit yang harus dilewati. Dan mereka bertanya itu, dari manakah akan datang pertolonganku? Sebetulnya ini bukan mereka mencari jawaban, tapi mereka memastikan jawaban. Bahwa jawabannya mereka udah tahu bahwa ini dari Tuhan. Jawabannya bahwa dari mana pertolongan itu datang dari Tuhan. Dan kita akan lihat itu di ayat-ayat selanjutnya. Saudara, Anda bayangkan Bukit Yerusalem. Bukit Yerusalem itu adalah bukit yang tertinggi di daerah itu, ya, di Israel pada saat itu. Dan memang untuk menjangkau Yerusalem tidak mudah. Ya, perjalanannya itu harus melewati bukit-bukit yang terjal. Jadi dari satu bukit menuju bukit yang lainnya. Kemudian perjalanan ke Yerusalem itu tidak bisa dilakukan dari segala arah. Ya, biasanya dilakukan hanya dari arah timur dan arah barat. Sementara dari arah utara ke selatan itu begitu terjal. Kemudian tidak mudah, harus mencapainya dalam beberapa hari pada zaman itu. Dan ya tentu saja berjalan kaki, ya, dengan unta atau dengan hewan tunggangan, ya. Mereka harus bisa sampai di Bukit Yerusalem. Namun ada hal yang menarik, yaitu bahwa akibat dari perjalanan itu biasanya kecelakaan, ya, perjalanan yang begitu sulit. Hal yang lain yaitu binatang buas, ya, ancaman binatang buas dan ancaman penyamun, ya, tidak sedikit ancaman penyamun. Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho, itu bagian utara Yerusalem. Yerusalem ke Yerikho, dan di jalan dia dilukai, ya, oleh penyamun, ya, diserang oleh penyamun, ya, pemberontak saat itu, ya, penyamun yang menyerang orang itu. Satu tanda bahwa memang zaman itu zaman Israel dulu tidak aman, ya, untuk naik ke Yerusalem dari harus melewati banyak bukit. Dan wajar kalau orang Israel bertanya itu, dari mana akan datang pertolonganku? Nah, saudara-saudara sekalian, Anda pun mungkin bertanya hal yang sama ketika melewati begitu banyak bukit kehidupan ini, bukit kehidupan, ya, seperti tadi contoh-contoh yang saya sampaikan dalam skala makro. Dalam skala mikro, setiap orang punya bukit-bukit yang harus dilewati, ya, menyangkut masalah kehidupan di rumahnya, keluarganya, pekerjaannya, ya, persekutuannya. Ada banyak bukit-bukit yang harus kita lewati. Dan bagaimana Anda mungkin berteriak, ya, dari mana akan datang pertolonganku? Seperti Israel yang berteriak, dari mana akan datang pertolonganku? Dan Anda pun melakukan hal yang sama. Tapi saudara, seperti Israel bukan mencari, tapi memastikan bahwa pertolongannya adalah dari Tuhan. Demikian pula Anda, ya, kita semua. Kita pun mungkin berteriak, dari mana sih aku bisa mendapatkan pertolongan? Tapi kita harus yakin, dan kita sudah pastikan itu, bahwa pertolongan kita itu adalah dari Tuhan. Saudara, Tuhan yang bagaimana? Atau Allah yang bagaimana yang memberikan pertolongan? Di ayat 3 sampai ayat ke-5 menyatakan hal itu. Saya akan membaca bagi Anda, ya. Ayat 2 sampai ayat 5 mengatakan hal itu. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kemudian ayat 2 mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Ayat 2b mengatakan begini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Allah yang Israel percayai adalah Allah pencipta, the maker of the universe. Creator of the universe, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan sembarangan Tuhan. Saat itu begitu banyak Allah, ya, ada banyak agama di Israel pada saat itu, dan orang-orang tradisional itu mereka punya agama masing-masing. Tetapi Israel punya Allah, Yahweh, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang membedakan dari Allah atau Tuhan yang lain. Kemudian Tuhan yang bagaimana? Di dalam ayat 3 mengatakan begini, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Jadi Tuhan yang menjaga engkau sedemikian rupa sehingga kakimu tidak goyah. Israel, kaki mereka tidak goyah. Meskipun mereka naik bukit, turun dan naik bukit, mendaki untuk mencapai Yerusalem. Tapi Allah menjaga mereka sedemikian rupa sehingga kaki mereka tidak goyah. Tuhan yang tidak membiarkan kakimu goyah. Saudara, kalau Anda berpikir ini lebih jauh, inilah Tuhan yang menjaga staminamu. Staminamu secara fisik, endurance, daya tahanmu dijaga oleh Tuhan. Baik secara fisik tetapi juga secara mental. Ya, Tuhan yang menjaga itu. Tuhanlah yang demikian yang menjaga Israel.
Kemudian dikatakan begini, bahwa Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menjagamu, yang tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi Tuhan yang menjaga Israel adalah Tuhan Allah, dan dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Dengan kata lain, dia menjaga setiap saat, menjaga setiap detik orang-orang Israel dalam perjalanan ziarah menuju Yerusalem. Dia menjaga mereka. Apa yang pada zaman sekarang disebut 24/7. Dia menjaga 24 hours a day and 7 days a week. Yang berarti bahwa setiap hari, setiap saat, setiap menit dia menjaga anak-anaknya, dia menjaga umatnya. Saudara, Tuhan yang bagaimana? Dalam ayat 5 dikatakan begini, Tuhan penjagamu, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, jadilah Tuhan yang menaungi engkau. Di sebelah tangan kananmu, Tuhan yang berada di sebelah tangan kananmu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah janji bagi orang Israel pada saat itu. Dan janji yang sama adalah bagi Anda saat ini, yaitu bahwa di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah diprediksi ini, masuk tahun 2023, Anda mungkin berteriak, Anda mungkin bertanya, dari mana akan datang pertolongan? Tetapi jawabannya adalah Tuhan sendiri mengatakan, firman Tuhan mengatakan, pertolonganmu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjaga engkau di sebelah tangan kananmu, yang tidak terlelap, dan yang menjaga staminamu. Saudara, ini janji yang Tuhan berikan bagi Anda. Mungkin begitu berat bukit-bukit yang harus Anda lewati, bukit-bukit kehidupan yang Anda harus lewati di tahun 2023. Tapi Tuhan Allah berjanji akan menjaga engkau. Nah, saudara, di bagian kedua yaitu dampak dari penjagaan Tuhan. Ya, dari ayat 5 dan ayat 8 ini adalah dampak dari penjagaan Tuhan bagi orang Israel saat itu. Bunyinya demikian. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Jadi dampak dari pertolongan Tuhan itu yaitu bahwa matahari tidak menyakiti mereka. Dengan kata lain, ya, mereka berjalan, ya, di dalam ziarah itu mereka berjalan dan tetap dijaga oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan baik siang maupun malam. Dan kondisi cuaca, kondisi yang tadi saya sebutkan bahwa kesulitan, ya, yang begitu rupa tidak akan menyakiti mereka, tidak akan menyakiti orang-orang Israel pada saat itu, ya. Jadi mengalami sinar matahari, mengalami bulan pada waktu malam, mereka akan mengalami hal itu, tapi itu tidak akan membuat mereka turun dalam stamina dan endurance mereka, dalam daya tahan mereka, karena Tuhan menjaga mereka. Ya, jadi tadi saya singgung sedikit mengenai iklim dan cuaca yang akan berubah, ya, di tahun 2023 ini. Tetapi di sini dikatakan begini, pengatur cuaca dan pengatur iklim ini, ya, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Jadi di samping aspek 24/7 tadi, aspek yang lain bahwa itu tidak akan mempengaruhi engkau. Kamu kalau bergantung pada Tuhan, maka stamina dan daya tahanmu dalam menjalani hidup ini akan diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan menaungi dan Tuhan menyertai. Saudara, dampak kedua di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Jadi kehidupan yang saat itu atau perjalanan yang dilakukan oleh Israel itu tadi, ancaman kecelakaan itu ada. Ya, saat ini pun mungkin kita punya ancaman-ancaman yang lain, ancaman-ancaman yang terjadi. Saya sebutkan tentang perang, inflasi, ya, pengangguran, ya, keadaan banyak hal yang terjadi yang mungkin mengancam kehidupan kita. Tetapi di sini janji Tuhan yang luar biasa dikatakan begini, Tuhan akan menjaga engkau. Bahkan dikatakan begini, terhadap segala kecelakaan, segala jenis kecelakaan engkau akan diproteksi. Kemudian yang lebih luar biasa, akhir dari ayat 7 ini, saudara, dikatakan begini, ia akan menjaga nyawamu. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara, kehidupan Anda akan dijaga oleh Tuhan. Bukan secara fisik, tetapi nyawamu juga akan dijaga oleh Tuhan. Ya, dia akan menjaga nyawamu. Tadi
begitu banyak ancaman ya. Tadi saya kalau sebutkan juga tentang ancaman yang terkait dengan ekonomi, yang membuat kita hidup harus lebih disiplin. Ada unsur hematnya di sana, ada unsur-unsur kerja kerasnya di sana, ya, karena keadaan ekonomi yang begitu sulitnya, nantinya sulit diprediksi ini. Mungkin usaha Anda, ya, bisnis Anda juga akan mengalami banyak hal ancaman, ya, yang mengancam langsung bisnis Anda. Tapi lebih dari itu, saudara sekalian, Tuhan menjaga nyawamu, ya. Yang paling utama yaitu Tuhan akan menjaga nyawamu. Ia akan menjaga nyawamu. Kalau Anda bergantung terus di tahun 2023 ini, Tuhan akan menjaga nyawamu. Engkau akan dijaga terhadap segala kecelakaan, tapi yang paling utama Dia akan menjaga nyawamu. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, dampak dari penjagaan Tuhan ini terdapat dalam ayat 8. Dikatakan begini, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kepada orang-orang Israel yang ziarah ke Yerusalem itu Tuhan katakan begini. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Menaklukkan satu bukit, bukit yang lain sudah menunggu. Dan kalau Anda sudah melihat atau mempelajari geografi Israel, Anda tahu itu. Begitu banyak bukit-bukit yang harus dilewati. Ya, satu bukit selesai, bukit lain menunggu. Masuk ke satu bukit, keluar dari satu bukit yang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan begini, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga engkau keluar masuk banyak hal, ya. Momentum-momentum, setiap momentum dijaga oleh Tuhan. Masuk dalam satu momentum, keluar dari satu momentum, masuk ke momentum yang lain. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan engkau akan dijaga oleh Tuhan. Keluar dari satu peristiwa, masuk ke peristiwa yang lain. Kejadian yang satu ke kejadian yang lain. Tapi juga tidak hanya secara temporal, saudara-saudara, dan spasial, tapi juga secara spasial. Tuhan menjaga engkau dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan menjaga engkau dari satu hari ke hari yang lain. Keluar dari satu hari, masuk ke hari yang lain. Keluar dari satu bulan, masuk ke bulan yang lain. Keluar dari tahun 2022 ini dan masuk ke tahun 2023. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai pesan terakhir firman Tuhan, kiranya memberikan kekuatan bagi Anda semua pada hari ini, yaitu Anda harus tahu Yerusalem. Yerusalem itu berada kira-kira 750 meter di atas permukaan laut. Kota Bogor ini, tempat saya tinggal ini, sekitar 250 km dari permukaan laut. Puncak Bogor itu range dari 700 sampai, ya, tergantung di mana Anda berada di puncak. Kalau Anda sudah dekat Gunung Pangrango, Gunung Gede, maka itu sudah sangat tinggi, ya, sudah seribuan lebih. Tapi di daerah-daerah puncak yang sering kita lewati itu juga sama, ya, 700-an di atas permukaan laut. Nah, Yerusalem jauh lebih tinggi, bukit Yerusalem jauh lebih tinggi dari bukit-bukit yang lainnya. Jadi ketika Israel mereka mengatakan begitu banyak bukit yang harus dilewati, mereka hanya melewati bukit-bukit yang rendah. Tujuannya apa? Bukit yang tertinggi. Dan ketika mereka melewati bukit-bukit yang satu, masuk ke bukit yang lain, keluar dari bukit yang satu, masuk ke bukit yang lain, maka mereka akan tetap bisa melihat bukit yang lebih tinggi. Dan bukit yang lebih tinggi itu adalah bukit Yerusalem. Saudara, ini sama dengan kita saat ini. Kita keluar dari satu bukit kehidupan, masuk ke bukit kehidupan yang lain. Tetapi bila pandangan kita dan orientasi dan arah dan harapan kita, yaitu pada bukit Yerusalem, yang dalam hal ini adalah Tuhan Allah kita sendiri, di tempat yang maha tinggi, maka bukit-bukit yang jauh lebih rendah itu tidak akan ada masalah. Jadi pesan pada hari ini, saudaraku, masuk 2023, banyak bukit mungkin yang Anda hadapi, banyak bukit kehidupan, banyak masalah. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan menjaga engkau, Tuhan menjaga keluar masukmu. Dan selagi Anda tetap berpandangan, berorientasi, dan berharap akan tiba di bukit yang lebih tinggi itu, yaitu Tuhan Allah sendiri. Dia berada di tempat yang maha tinggi.
bila pandangan Anda tetap tertuju pada Allah yang bertakhta di tempat yang maha tinggi, maka bukit-bukit yang lain ini, bukit-bukit kehidupan ini pasti Anda bisa atasi. Itu janji Tuhan. Tuhan berkati Anda semua. Amin.